Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn, kelas FM 18C, NIM 1057211261118. Tugasku adalah rasio probabilitas. Pengertian dari probabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Manfaat rasio probabilitas ada beberapa, yaitu mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelum dengan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Jenis-jenis rasio probabilitas ada 4, yaitu profit margin, return on investment, return on equity, laba per lembar saham. Contoh perusahaan PT Yumiko Maharani. Menghitung rasio probabilitas dengan menggunakan profit margin on sales adalah rasio profit margin atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rumusnya adalah profit margin on sales sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan per sales. Untuk mencari profit margin on sales tahun 2005 dan 2006, maka diketahui penjualan sama dengan sales, harga pokok penjualan sama dengan HPP. Untuk tahun 2005, profit margin on sales sama dengan 5.950 dikurang 4.050 per 5.950 sama dengan 0,319 sama dengan 32%. Untuk tahun 2006, profit margin on sales sama dengan 5.550 dikurang 3.850 per 5.550 sama dengan 0,306 sama dengan 31%. Jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, margin laba perusahaan untuk 2006 dan 2005 dan 2006 baik karena berada di atas rata-rata industri. Untuk margin laba bersih, pendapatan bersih penjualan perusahaan atas penjualan. Net profit margin on sales sama dengan earning after interest and tax per sales. Untuk mencari net profit margin on sales tahun 2005 dan tahun 2006, maka diketahui penjualan sama dengan sales, earning after and tax sama dengan AAT. Untuk tahun 2005, net profit margin on sales sama dengan 1.296 per 5.950 sama dengan 0,2178 sama dengan 21,8%. Untuk tahun 2006, net profit margin on sales sama dengan 904 per 5.550 sama dengan 0,1628 sama dengan 16,3%. Jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 21,8%, baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2006 dengan margin laba yang hanya sebesar 16,3% dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata. Hasil dari kedua tahun ini juga menunjukkan adanya penurunan rasio yang cukup besar dari tahun 2005 ke 2006, yaitu 5,5%. Dan hal ini perlu dicari tahu penyebabnya karena sangat membahayakan perusahaan. Yang kedua, hasil pembelian investasi. RIO merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas penjualan aktiva yang digunakan perusahaan. Rumusnya adalah RIO sama dengan earning after invest
per total aset. Diketahui laba sesudah bunga dan pajak sama dengan EAIT, total aktivitas sama dengan total aset. Untuk tahun 2005, RIO sama dengan 1.296 per 4.200 sama dengan 0,308 menjadi 31%. Untuk 2006, RIO 990 per 4.000 sama dengan 0,226 menjadi 23%. Perhitungan RIO tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi yang diperoleh sebesar 31%, kemudian pada tahun 2006 turun menjadi sebesar 31%, kemudian pada tahun 2006 turun menjadi hanya sebesar 23%. Artinya hasil pembelian investasi berkurang sebesar 8%, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh RIO. Jika rata-rata industri untuk RIO adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2005 cukup baik, kecuali untuk tahun 2006 sebesar 23% masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Yang ketiga, hasil pembelian investasi RIO dengan pendekatan DuPont. Hasil pengembalian investasi seperti rumus di atas dapat juga dicari dengan menggunakan pendekatan DuPont dengan rumus seperti berikut. Rumusnya RIO sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva adalah contoh data pengukuran yang digunakan diambil dari perhitungan RIO sebelumnya untuk tahun 2005 dan tahun 2006. Diketahui tabel berikut. Dengan demikian hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk tahun 2005, RIO sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total sama dengan 21,78% dikali 1.416 sama dengan 0,308 menjadi 30,8%. Untuk tahun 2006, RIO margin laba bersih dikali perputaran total aktiva 16,28% dikali 1.387 sama dengan 0,2258 sama dengan 22,6%. Yang keempat, hasil pengembalian ekuitas return of equity atau ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rumusnya sebagai berikut adalah ROE earning after interest and tax per equity. Diketahui EAT total equity untuk tahun 2005 REO sama dengan 1.296 per 250 sama dengan 57,6 sama dengan 58%. Untuk tahun 2006 REO sama dengan 904 per 2.100 sama dengan 43%. Perhitungan REO tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 58%, kemudian tahun 2006 turun menjadi sebesar 43%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 15%. Namun jika rata-rata industri untuk RIO adalah 40%, berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata industri. 5. Hasil pengembalian ekuitas RIO dengan pendekatan DuPont sama dengan RIO untuk mencari hasil pengembalian ekuitas selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas. Rumusnya adalah RIO sama dengan margin laba bersih dikali perputaran aktiva dikali penganda ekuitas. Berikut ini adalah contohnya tabel berikut komponen hasil perhitungan rasio 2005 dan 2006. Dengan demikian hasil yang diperoleh untuk tahun 2005, RIO margin laba bersih dikali perputaran total aktivitas dikali penganda ekuitas sama dengan 21,78% dikali 1.416 dikali 1.866, hasilnya adalah 57,6%. Untuk tahun 2006, RIO margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali penganda ekuitas
sama dengan 16,28% dikali 1387 dikali 1904 sama dengan 43%. Yang keenam, laba per lembar saham biasa earning per share of common stock. Rasio laba per lembar saham atau disebut rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rumusnya adalah laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa per saham biasa yang beredar. Diketahui tabel komponen hasil perhitungan rasio 2005 dan 2006. Untuk tahun 2005, laba per lembar saham sama dengan 12.906 per laba per lembar saham 129.600 per 100.600. Hasilnya adalah 810. Untuk 2005 laba per lembar saham yaitu 94.000 per 1.600 sama dengan 565.000. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubungan dengan penurunan lembar per lembar saham. Penurunan ini cukup lumayan besar, yaitu 255.000 per lembar saham. 8. Hasil pengukuran. Dari pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel berikut. Jenis rasio 2005 dan 2006 standar industri. Adapun penjelasan di bawah adalah kondisi NPM perusahaan cukup memperhatikan karena turun cukup drastis di tahun 2006, yaitu dari 21,78% turun menjadi 16,28% atau sebesar 5,5%. Tidak jauh berbeda dengan Rio, kondisi Rio juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Kondisi laba per lembar saham juga menurun dari tahun ke tahun. Dari hasil perhitungan tersebut di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun. Penurunan ini cukup lumayan besar, yaitu 255% per lembar saham. Artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Ke depan manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa semua rasio probabilitas perusahaan menurun. Sekian dan terima kasih.